Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safrudin Alayubi di channel Mas Budin. Di video kali ini teman-teman saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata dari tugas daerah Komplek Al-Sud, yaitu di daerah Danau Biru Al-Sud. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, kejadiannya di tahun 2022. Ketika itu Bang Saprol ini adalah petugas area komplek, petugas keamanan atau bisa disebut juga dengan security komplek keamanan di daerah Danau Biru Al-Sud. Awalnya sih biasa aja gitu kan. Setiap kegiatan yang dilakukan Bang Saprol ini lancar-lancar aja gitu kan. Maupun dari pagi, siang, sore pun malam semuanya kondusif. Dan di suatu ketika, tepatnya di hari Jumat, Bang Saprol ini kebagian untuk mengelilingi area perumahan yang di sekitaran Danau Biru. Nah, ketika itu Bang Saprol dan rekan-rekannya itu berbagi tugas. Karena Bang Saprol itu tugasnya di bagian kontrol daerah bagian Danau Biru. Oleh Bang Saprol itu bersama rekannya yaitu Bang Arif. Sementara Bang Arif ini ditugaskan Bang Saprol untuk mengecek area tersebut dengan kondisi aman, dengan dibekali HT gitu kan. Akhirnya sekitaran jam 8 malam Bang Arif ini keliling area Danau Biru dan mengontak di pos ke Bang Saprol, kondisi kondusif aman. Akhirnya Bang Saprol itu ya tetap terus keliling sampai kurang lebih setengah jam itu balik lagi ke pos. Setelah setengah jam itu hujan turun. Hujan tiba-tiba turun, itu deras banget. Nah, satu ketika tepatnya jam 10 malam hujan mulai reda, cuma hanya sekedar rintik-rintik lah, karena takut ada terjadi apa-apa. Akhirnya Bang Saprol menyuruh Bang Arif ini untuk jaga di pos dan Bang Saprol ingin keliling komplek Danau Biru. Prol, lu di pos dulu ya, ini mau ngontrol. Oke bang, siap, kata Bang Arif. Akhirnya kurang lebih jam setengah 11 Bang Saprol itu mulai keliling komplek sekitaran daerah Danau Biru itu. Ketika mengelilingi itu ya kondisinya karena habis hujan sepi banget. Yang biasanya pemilik rumah itu ada di teras gitu kan, lagi istilahnya sekedar ngopi ngeteh gitu kan. Kan kadang-kadang istilahnya pembantu rumah tangganya itu kadang-kadang masih di luar, ya lagi ngeberesin, ada yang cuci mobil macam-macam lah. Biasanya jam-jam segitu itu ya aktivitas itu masih ada aja gitu kan. Tapi di malam Jumat itu kondisi emang sepi banget, sepi banget. Bahkan tak ada seorang ART atau
supir gitu, nggak ada yang marah semua. Tepatnya jam 11 itu Bang Saprol mengelilingi area Danau Biru itu, melihat dari kejauhan seperti ada perempuan yang lagi duduk-duduk. Lagi duduk. Akhirnya Bang Saprol tuh penasaran. Siapa dari kejauhan ini? Kontak lah pakai HT ke si Bang Arif ini di pos. Arif, Arif. Iya Bang, siap. Gimana kondisi di depan? Aman Bang. Arif, kalau di situ aman, tolong pastiin kalau ada yang keluar masuk ya. Siap Bang. Akhirnya si Bang Saprol itu ketika nggak menghadap ke perempuan itu, menoleh gitu kan, melihat sekitaran, dan kembali lagi pandangannya untuk ke perempuan yang di ujung sana itu yang lagi duduk. Tiba-tiba nggak ada perempuan itu. Bang Arif, Bang Sapro itu bingung lah, tadi ada perempuan di sana, kok tiba-tiba nggak ada. Akhirnya ngontek lah si Bang Arif lagi di pos. Arif, eh, info, tadi ada orang perempuan keluar nggak? Siap Bang, nggak ada, dari tadi juga nggak ada yang keluar, yang masuk pun nggak ada, yang keluar nggak ada. Oke, oke, kenapa Bang? Nggak kenapa-napa, cuman tadi di danau ada perempuan pakai baju putih, dia duduk di situ. Ketika saya noleh untuk memastikan kondisi, pas balik lagi ke pandangan saya ke sana, itu nggak ada orang, kirain keluar gitu, nggak ada Bang. Oh ya, pas gitu si Arif, Bang Arif ini bilang, oh iya Bang, ini malam Jumat Bang, hati-hati Bang. Ah, lu ada-ada aja, selama kita tugas di sini aja biasa-biasa aja. Ya sih Bang, katanya. Ya tapi kan nggak tahu, katanya. Udahlah, jangan berpikir macam-macam, kata Bang Sapro pas di HT itu kan. Nah setelah itu akhirnya Bang Sapro itu keliling lagi menggunakan sepeda motornya, keliling muterin. Tepat di mana perempuan itu duduk, Bang Sapro mencium bau seperti apa ya, bau bangkai yang hanyir gitu, baunya nyengat banget. Nah, ketika itu Bang Sapro sempat berhenti di situ, tengok kiri kanan karena kondisinya apa ya, sebenarnya nggak gelap-gelap banget karena di situ di danau itu ya ada lampu-lampu tapi agak remang-remang gitu kan, samar ya, ada apa, kok bau bangkai ya, bau seperti bangkai. Setelah Bang Arif itu mencium bau, Bang Arif pun sudah mulai ngerasa ada yang nggak beres gitu, karena ditandain dengan rasa rasa dari Bang Saprol ini, bulu kuduknya itu udah mulai merinding, serem. Dan di pojok kiri kanannya itu ya ada pohon-pohon yang lumayan gede gitu. Ketika itu Bang Saprol itu menggunakan senter, sorotin di area sekitar, itu tidak ada apa-apa. Ketika mau Bang Saprol mau ngejalanin motornya lagi, tiba-tiba motornya nggak bisa jalan. Oh, motor kenapa lagi? Tiba-tiba susah banget nyalanya. Di starter nggak bisa. Akhirnya Bang Sapro itu nyoba di engkol gitu kan, di selak. Tetap nggak mau jalan.
Nggak lama kemudian itu Bang Saprol ngedenger suara tangisan perempuan dari balik pohon besar itu. Terdengar karena habis hujan dan masih rintik-rintik, jadi tersayup-sayup gitu. Awalnya Bang Saprol itu menghiraukan suara itu, mungkin burung-burung, tapi makin lama makin Bang Saprol berusaha ngituin motornya itu, suara itu semakin mengencang. Terdengar jelas di telinga Bang Saprol itu bahwa ada perempuan yang nangis. Akhirnya Bang Saprol itu memutuskan, karena berpikir tadi ada seorang perempuan duduk di situ, tiba-tiba nggak ada gitu kan. Mungkin perempuan tadi entah itu berantem atau apa gitu kan. Akhirnya lagi nyorot ke bagian-bagian bawah, nggak ketemu apa-apa. Cari-cari pun nggak ada. Nggak lama suara itu hilang, suara tangisan itu hilang. Ketika Bang Saprol mencari sumber suara tadi, Bang Saprol tuh kepikiran untuk nyenter ke bagian atas pohon. Ketika nyenter di pohon, Bang Saprol melihat perempuan itu lagi mengayunkan kakinya di sebuah batang pohon itu. Sambil mengayunkan kakinya, gak lama pas di center, Bang Saprol itu melihat jelas mukanya. Terus perempuan itu ketawa. Bang Saprol pun kaget dan berlari. Lari sampai lari ya ketakutan gitu kan. Lari karena Bang Saprol bilang kuntilanak. Lari, Bang Saprol tuh lari, meninggal. Motor pun ditinggal lari. Dan suara perempuan itu ketawa itu bener-bener kerasa banget, masih terngiang di telinganya Bang Saprol itu. Seperti itu. Bang Saprol pun terus lari sampai-sampai ke pos. Ketika ke pos, Bang Arif ini kaget melihat rekan kerjanya ini, si Bang Saprol ini lari benar-benar ketakutan sampai nubruk pintu dan terjatuh. Bang, kenapa bang? Rip, Bang Saprol tuh masih rasa takutnya masih kenceng banget. Akhirnya, bang, minum dulu bang, minum. Setelah minum, Bang Saprol pun udah mulai agak tenang dan menceritakan ke si Bang Arif ini. Rip, tadi kan gue cerita tentang perempuan yang tadi duduk di daerah danau. Terus nggak ada. Nggak lama, pas gue lagi pengen nyalain motor itu nggak mau nyala. Nah, ketika saya nyorotin ke atas, perempuan itu ada di atas, Rip. Lagi nguncang-nguncangin kakinya dengan rambutnya terurai gitu kan, kusut basah kayak gitu. Pas ketika lagi nyorotin ke mukanya, dia ketawa, Rip. Tuh kan bang, gue bilang juga apa ini malam Jumat, pasti penuh sini danau pada nongol. Biasanya juga enggak kan, kita kan di sini udah lama juga, biasanya juga enggak. Ya mungkin kebetulan lagi nongol. Sebelumnya itu ya ngedengar dari rekan-rekan kerja yang sudah yang udah resign itu membicarakan tentang hal itu juga, tapi menepis. Bang Saprol itu menepis. Udah masing-masing aja. Cuman akhirnya di kali ini kejadiannya Bang Saprol sendiri yang menemukan.
Kalau Bang Arif cuma ngedengar dari cerita-cerita rekan kerjanya yang dulu-dulu gitu kan. Kalau di daerah Danau Biru itu ya sering nampakin. Ketika itu, udah Bang, kita di pos dulu dah. Nggak lama kemudian, ketika Bang Saprol udah mulai tenang gitu kan, rasa takutnya. Ya, sedangkan Bang Arif ini ya sembari biasa lah, sembari mainan handphone, ngerokok, kopi, melihat situasi. Sekitaran jam setengah 2 malam, Bang Sapri ngelihat ada seperti orang berjalan ke area danau, tapi cepet gitu, sekilas karena nggak pakai senter jadi cuman kelihatan bayangan, terus seperti orang lagi ngelangkah ke area danau itu. Itu jam 2 malam, biasanya itu nggak ada. Bang Arif itu bilang ke Bang Sapro, itu ada kayak seperti kayak ada orang yang curigain tuh. Mana? Itu ke area ke danau, arahnya ke sana. Ah, gua nggak mau dah ke sana lagi. Enggak bang, ini takutnya ini orang kayak ini. Soalnya bayangannya ada gitu kan, terus dia jalan cepet buru-buru gitu. Gimana kalau kita kontrol berdua? Ya udah deh, ayo. Akhirnya Bang Sapro sama Bang Arif ini berencana untuk ngontrol ke area danau lagi. Tapi sebelum mengontrol ke area danau, Bang Arif ngontek teman di pos sebelahnya lagi, memastikan bahwa tidak ada yang masuk dan keluar gitu kan. Jam-jam segitu. Ngontek, izin bang, laporan. Apakah ada tamu yang masuk? Tamu masuk atau keluar? Siap bang, aman. Nggak ada. Lagian siapa yang jam-jam gini mau masuk? Semuanya udah masuk kok. Lihat di daftar agenda orang-orang komplek itu kan, di pos itu ada agenda apa nama-nama pemilik-pemilik rumah itu kan. Siap bang, semuanya udah masuk semua, udah aman kok. Oh ya udah, oke oke. Siap, lanjut. Akhirnya si Bang Sapri ini, karena sepeda motornya Bang Sapro itu masih di daerah danau, akhirnya memakai motor yang ada di pos itu. Kalau motor punya Bang Arif ini, akhirnya mereka berboncengan kedua. Ketika mereka pengen jalan ke area danau, itu kecium yang namanya seperti bau gosong gitu. Seperti apa ya? Seperti kayak kentang bau gosong. Seperti itulah. Ada yang masak ke gosong nih kali. Gitu tau. Ah bukan kali ini. Iya bang, kecium baunya. Gosong banget nih. Jadi seperti bau bakaran apalah. Nggak tahu, pokoknya seperti gosong. Akhirnya mereka tuh jalan pelan-pelan gitu kan, sembari ngontrol kiri kanan aman. Sampailah di area titik danau itu, melihat sepeda motor Bang Saprol itu ya di situ lagi di standar gitu kan. Nah yaudah bang, sekalian tuh motornya sekalian ambil dah, mau kita kesini. Tapi aman nggak? Ah, bismillah aja, aman kali. Lagian tadi abang mungkin kecapean karena hujan kan. Terus tadi juga tamu kan banyak bola mandir. Ayo udah yuk, akhirnya jalan. Ketika mereka jalan, terus tepat di motornya Bang Saprol yang ditinggal, Bang Saprol pun bilang, mirip tadi gue ngeliat di sini nih, di tangkalan ini, di pohon ini. Akhirnya disorot lagi, ah nggak ada bang, udah
udah pergi kali dah. Oh yaudah, kita ngambil motor. Akhirnya motor pun nyala. Motor Bang Saprol itu nyala. Motor Bang Arif nih. Akhirnya jalan jarak berapa meter, sekitar 1 meter dari tempat motor itu ditinggal. Di belakang itu ngedengar suara seperti perempuan itu bilang, "Bang, ikut, Bang." Akhirnya mereka berdua itu berhenti menoleh ke belakang. Itu nggak ada apa-apa, nggak ada suara, cuman suara, "Bang, ikut, Bang." Siapa? Bro, kayak pohon itu angker deh. Bang Arif itu bilang, "Bro, kayaknya pohon itu angker tuh, banyak penunggunya kali. Tadi dengar nggak suara-suara tadi?" "Iya, kita dengar sih." "Waduh, udahlah Bang, ayo kita tinggalin area ini." Nggak tahu, jarak sekitar 4 meter itu terlihat seperti kayak pocong di tengah-tengah jalan, ngalangin arah jalan mereka. Lagi loncat loncat gitu kan, menuju ke arah mereka menghadap. Akhirnya Bang Arif yang pertama ngeliat itu bilang, "Bang, itu apaan Bang di depan Bang? Mana?" Akhirnya mereka pun senterin pakai lampu motor gitu kan. "Bang, pocong Bang, Bang, pocong Bang." Bang Arif ini ketakutan gitu. "Pocong, putar balik Bang, putar balik Bang." Pocong itu tetap jalan, mengarah ke mereka gitu, seperti ngampirin. Ketika Bang Arif mau putar balik, sepeda motornya terjatuh gitu. Karena saking panik, jatuh, guling. Berikut juga Bang Sapro, karena kaget juga, akhirnya jatuh lah semua tuh motor. Nah, ketika jatuh terus melihat arah ke depan lagi, tiba-tiba pocong itu nggak ada, nggak terlihat. "Udah Bang, jangan lewat situ Bang," kata Bang Arif. "Kayak kita diganggu ini di sini. Udah kita arah balik lagi aja." "Ya udah, benerin dulu motornya ini." Kemudian lagi mereka benerin motor, ketika itu dari semak-semak pohon itu kedengar suara kayak ngelangkah. Mereka pun kaget, akhirnya menggunakan senter untuk nyorotin. "Apaan tuh Bang?" Pasti saya, binatang itu mah paling, tikus kali." Akhirnya udah mereka menyerah, ngebangunin sepeda motor. Ketika mau nyalain itu, mereka pun mendengar suara ketawa lagi. Panik lagi, terjatuh lagi sepeda motornya. Mereka pun sembari lari. Ketika lari, nggak tahu di depannya juga sosok pocong itu melintas lagi. Ya, akhirnya mereka pun berusaha untuk nabrak gitu. Tapi nabrak pocong itu sembari berlari, tapi kekerasan ngepos gitu kan. Saking ketakutan ngepos, dan mereka tuh pun terjungkal, jatuh sampai sembari ngeliat ke belakang. Pocong itu ngeliat dengan mukanya yang gosong. Di sosok pocong itu gosong dengan kain kafannya yang penuh bercak darah gitu kan, berdarah semua. Hanya mandangi, loncat-loncat. Mereka pun lari, pocong lari. Sembari lari, pocong itu ngikutin di belakang. Sampai-sampai mau deket pos itu mereka pun terjatuh dan pingsan. Karena di hati terdengar, sempat ketekan gitu kan. Sempat terdengar rekan-rekan yang di pos lain
Akhirnya ya namanya di sana ada si Bang Junet. Bang Junet ini, ada apa nih di pos sana? Ini rame. Kayak siapa yang jaga sekarang? Bang Saprol sama Bang Arif. Kita kontrol. Ketika teman yang jaga ini yang di pos lain nyamperin ke pos itu, sebelum nyampe ke pos itu dapetin nggak ada. Ternyata ada di jalan sebelah itu, mereka itu tergeletak di jalan. Akhirnya dibangunin kan, ketemu itu tuh katanya. Akhirnya dibangunin kan, bang bangun bang. Akhirnya Bang Sapro sama Bang Arif itu terbangun kaget. Kenapa aduh, tadi dikejar-kejar pocong di danau. Masa sih? Iya beneran bang. Terus ada kunti juga, ya ketawa terus. Lagian malam-malam ngapain ke situ? Ya kan saya niatnya kontrol. Malam Jumat mah nggak usah dikontrol ke sana. Dan pasti mereka itu pada di sana. Yaudah ke pos dan bikinin air hangat gitu kan, minum. Karena habis hujan dan pakaian mereka pun basah gitu. Keesokan harinya Bang Sapro sama Bang Arif itu izin ke komandannya karena sakit. Dan berceritalah rekan ini, iya komandan, kemarin itu Bang Arif sama Bang Sapro ditemuin sama sosok pocong sama anak di danau. Masa sih? Iya. Terus gimana kondisinya si Sapro sama si Arif? Ya katanya sekarang cuma meriang. Ya udah nanti besok kita jenguk ke sana katanya, ke rumahnya. Siap dan. Singkat cerita, akhirnya komandannya dan rekan-rekan yang lainnya nengok ke rumahnya itu. Ya kebetulan bukan inilah, ibaratnya kontrakan. Karena mereka berdua juga belum berumah tangga gitu, jadi kontrak. Kebetulan sama tempatnya di situ. Akhirnya masuk. Bro, Rip, gimana? Nggak apa-apa, Mandan. Cuman meriang doang. Kehujanan kali. Itu kata anak-anak, kamu ketemu ini ya? Iya, Mandan. Nanti lain kali kalau malam Jumat nggak usah kontrol sana mah. Siap Dan. Kan biasanya juga nggak kenapa-napa Dan. Iya sih. Ya coba jaga-jaga kondisi kalian aja. Siap Dan katanya. Udah itu obat belum? Periksa dulu deh ke klinik. Akhirnya mereka pun dianjurin komandannya dan dibekalin uang untuk periksa. Dan akhirnya seperti biasa kembali. Mereka pun sehat dan bertugas seperti biasa gitu kan. Dan di hari berikutnya itu, di malam berikutnya itu, ya nggak terjadi apa-apa. Itulah teman-teman sedikit cerita kisah nyata horornya dari Bang Saprol ketika bertugas di area komplek Danau Biru Al-Sud, menemui sosok seorang perempuan dan pocong. Ya, karena buat Bang Saprol dan Bang Sapri, terima kasih untuk berbagi ceritanya. Ya, mudah-mudahan kalian berdua semuanya selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Akhirnya saya Syafruddin Alayubi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi